Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik harus ditegakkan. Dalam membumikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat harus terus ditebarkan dan ditegakkan. Di antara yang baik dan harus terus ditegakkan, ditanamkan, ditebarkan adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu memakmurkan nilai-nilai yang menjamin kehidupan berketuhanan yang Maha Esa secara aman dan leluasa. Beriman kepada Tuhan dijamin oleh Undang-Undang Dasar, beramal ibadah, mengabdikan diri kepada Tuhan, harus tersedia fasilitas dan dijaga keamanannya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, membina terus sifat dan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak hanya bersikap kemanusiaan, tetapi harus diikat dengan nilai baik, yaitu yang adil dan beradab. Tidak boleh memperturutkan rasa kemanusiaan yang semau sendiri, tidak mengindahkan keadilan dan keberadaban. Yang ketiga, terus membina persatuan Indonesia, persatuan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah-tengah semua rakyat, semua suku bangsa, anak-anak bangsa, warga negara, apapun agamanya, sukunya, adat istiadatnya, bahasa, dan lain-lain. Persatuan di tengah keadaan masyarakat yang berbineka, yang plural. Yang keempat, terus mengembangkan kerakyatan atau demokrasi yang sehat. Tidak boleh terjadi pemaksaan kehendak. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama, kepentingan hubungan satu dengan yang lain, perlu dimusyawarahkan secara demokratis yang dijalankan secara sehat. Yang kelima, mengusahakan secara keras menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini mencakup berbagai macam kepentingan sosial, menyangkut ekonomi, menyangkut hubungan satu sama lain, berorganisasi, membina kegiatan, dan lain-lain. Dalam rangka menciptakan keadilan sosial tanpa kecuali bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini isi-isi singkat
dari pesan yang terkandung di dalam Pancasila, dasar negara, dasar Republik Indonesia. 5 dasar dengan pokok-pokok isinya tadi, saya terhadapnya berpendapat semua sila dan isinya itu sejalan dengan Islam. Tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Karena itu saya dalam disertasi saya menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Islami. Islami bukan Islam. Islami artinya sejalan atau tidak bertentangan dengan Islam. Di antara yang telah dan harus terus diperjuangkan bersama adalah sikap setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil konsensus atau hasil kesepakatan atau pakai bahasa agama hasil ijma dari tokoh-tokoh bangsa yang banyak di antara tokoh-tokoh bangsa yang menyusun Pancasila dan UUD 45 itu para ilmuwan agama atau para ulama. Upaya yang lain adalah memantapkan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus tetap bersatu padu dan jangan ada upaya-upaya untuk memisahkan diri. Tetap berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal lainnya yang juga harus terus diperjuangkan dan dimantapkan adalah patuh kepada pemerintah yang sah. Dan tata cara mengangkat pemerintah yang sah, khususnya presiden dan wakil presiden, itu harus melalui pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa pemimpin yang dikehendakinya. Kepatuhan itu tentu ada perkecualiannya, yaitu sepanjang sikapnya baik dan tidak berbuat buruk. Namun kalau ada hal yang baik, kurang baik, atau tidak tepat, atau misalnya ya terpeleset ada yang buruk, tidak serta-merta harus merebut atau menggulingkan pemerintahan yang sah itu. Ya, kalau ada yang dianggap kurang baik, maka caranya adalah menyampaikan kritik, mengingatkan, menyampaikan saran, membuat rekomendasi supaya yang tidak atau kurang baik itu segera bisa diperbaiki. Nah, ini sikap-sikap yang selaras dengan terus memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dan menolak kemungkinan terjadinya upaya pemaksaan untuk mengganti Pancasila UUD 45, merusak kesatuan negara Republik Indonesia, dan
menumbangkan atau kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Itu harus terus dihindarkan. Kalau karena hal yang terakhir ini, yaitu kudeta atau makar, bahayanya akan sangat besar. Sementara kemudorotan tidak boleh terjadi. Karena itu yang perlu ditegakkan terus adalah yang baik, yang positif, bukan yang negatif, misalnya makar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.